Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan pengantar akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada Irfan Warih, NIM 1903101047, Dina Undrati Stiana, NIM 1903101054, Brahman Tio Wahyu, NIM 1903101062, Farah Paradisa, NIM 1903101066, Alif Tamar Rizky, NIM 1903101073. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maria Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu keperilakuan. Langsung saja kita ke materinya. Ilmu perilaku adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Menurut Bernard Bergson dan G.A. Steiner, ilmu perilaku adalah mindset dari ilmu sosial. Ilmu perilaku berkaitan dengan menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Terdapat 3 kontributor dalam ilmu perilaku, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Semua cabang keilmuan tersebut memprediksi perilaku manusia, tetapi spesifik yang digunakan berbeda. Yang pertama, psikologi berkaitan dengan bagaimana individu berperilaku, yang fokus pada tindakan individu dalam merespons stimuli dari lingkungan, dan perilaku manusia dijelaskan oleh sifat, dorongan, dan motif. Dan yang kedua, sosiologi, dan ketiga, psikologi sosial fokus pada kelompok atau perilaku sosial. Penekanannya pada interaksi antar manusia. Perilaku dapat dijelaskan dari hubungan sosial, pengaruh sosial, dan dinamika kelompok. Penekanan pada manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Cabang ilmu ini menjelaskan bagaimana memahami pikiran, perasaan, dan tindakan individu yang dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungannya. Perilaku manusia dapat dijelaskan dengan mengadopsi baik pendekatan psikologi maupun pendekatan sosiologi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Brahman Tio Wahyu. Di sini saya akan melanjutkan mengenai definisi dan cakupan akuntansi keperilakuan. Dalam konteks akuntansi keperilakuan, akuntansi dipandang sebagai bahasa bisnis karena mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi lain mengenai manusia, organisasi, program sosial, aktivitas tata kelola, dan bisnis venture. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menerima informasi dari lingkungan atau perusahaan, pemerintah, konsumen, supplier, dan sebagainya. Kemudian mengukur, mencatat, memproses, dan menginformasikan kepada lingkungan. Akuntansi keperilakuan berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Secara umum, cakupan akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Dalam area ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Manajer yang risk averse atau tidak suka risiko akan meminta desain sistem kontrol yang berbeda dengan manajer yang risk over atau suka risiko. Selanjutnya, yang kedua adalah pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan pada area ini berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Anggaran yang terlalu ketat akan menurunkan motivasi karyawan, atau anggaran yang terlalu longgar akan menyebabkan ketidakefisienan. Yang ketiga, yaitu metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Misalnya yaitu sistem kompensasi dapat didesain untuk meningkatkan kinerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tamar Gustianto, NIM 1903101073. Saya akan menjelaskan materi aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Ada manfaat ekonomi yang bisa diambil ketika menilai aspek perilaku dalam akuntansi.
yaitu contohnya aplikasi Halo Effect dalam akuntansi. Halo Effect merupakan kecenderungan untuk menggunakan evaluasi secara umum untuk membuat penilaian pada sifat-sifat spesifik. Halo Effect akan mengurangi ketelitian dalam melakukan audit pada bukti-bukti yang detail. Untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cangkupan riset akuntansi keperilakuan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku. Yang ketiga, pengaruh output fungsi akuntansi yaitu informasi akuntansi terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan pemakai. Baiklah, berdasarkan isu pernyataan riset atau masalah penelitian, subjek, matter atau riset akuntansi keperilakuan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok bidang school, yaitu pengendalian manajerial. Riset awal akuntansi keperilakuan dalam bidang pengendalian manajemen dilakukan oleh Argyris 1952 tentang pengaruh proses penyusunan anggaran terhadap tingkat kinerja manajerial serta sikap perilaku seseorang. Arah riset di bidang ini mencakup topik tentang partisipasi gaya kepemimpinan dan peranan umpan balik. Metode riset yang digunakan antara lain laboratorium klasik yang dengan menggunakan subjek mahasiswa atau metode survei. Yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi. Riset akuntansi, bidang pemrosesan informasi akuntansi berkaitan dengan bagaimana pemakai pemproses informasi akuntansi. Topik-topik riset dalam bidang ini mencakup pengaruh metode akuntansi alternatif terhadap pengambilan keputusan pemakai, dampak atau implikasi keperilakuan dari pengukuran akuntansi. Proses informasi manusia atau human information processing dan fiksasi fungsional. Yang ketiga ada desain sistem informasi akuntansi. Fokus riset dalam bidang ini adalah isu-isu keperilakuan dalam keseluruhan desain sistem informasi perusahaan. Terdapat 2 pernyataan riset utama dalam bidang ini, yaitu pengaruh struktur dan desain pelaporan akuntansi terhadap kemampuan pemakaian untuk mengekstrak informasi yang tepat. Yang kedua ada pengaruh sistem informasi akuntansi mengembangkan struktur adaptivitas organisasi. Yang keempat ada riset proses pengeditan penerapan teknik. Riset akuntansi keperilakuan dalam masalah auditing merupakan fenomena yang relatif baru. 3 isu riset penting dalam riset akuntansi keperilakuan dalam bidang auditing meliputi perilaku auditor dalam usaha untuk memastikan keahlian. Yang selanjutnya keterbatasan auditor sebagai pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada proses kognitif dalam pengambilan keputusan auditor. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Undatistiana, NIM 1903101054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai peluang-peluang riset akuntansi berdasarkan bidang-bidang akuntansi. Arah perkembangan riset akuntansi keperilakuan di masa yang akan datang meliputi yang pertama yaitu pengauditan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang auditing saat ini lebih banyak berfokus pada masalah pengambilan keputusan. Peluang riset akuntansi keperilakuan yang akan datang di bidang auditing mencakup karakteristik pengetahuan yang terkait dengan pengalaman, riset tentang bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel-variabel organisasional. Yang kedua yaitu keuangan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang keuangan dapat memberikan kontribusi besar di masa yang akan datang, baik dalam riset pasar modal maupun riset-riset keuangan lainnya. Variabel atau topik yang masih sering diabaikan yaitu masalah pengambilan keputusan oleh akuntan keuangan. Yang ketiga yaitu tentang manajerial. Berdasarkan temuan-temuan riset akuntansi keperilakuan manajerial saat ini, maka peluang riset akuntansi keperilakuan manajerial di masa yang akan datang yaitu mengenai riset terhadap variabel-variabel psikologi, riset mengenai gaya manajemen sebagai reward,
dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang keempat yaitu sistem informasi. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada sistem informasi di masa yang akan datang, yaitu mengenai format penyajian informasi dan riset mengenai peran grant support sistem dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu perpajakan. Peluang riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan, yaitu hubungan antara otoritas pajak dan pembayaran pajak, serta dampaknya terhadap kompleksitas perilaku ketaatan pajak. Serta riset tentang perilaku dalam menghadapi kejadian-kejadian langka, misal dalam pemeriksaan oleh kantor pajak. Yang keenam yaitu keahlian dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan. Tema ini berkenaan dengan pertanyaan apa karakteristik seorang ahli, terutama berkenaan dengan peran domain specific knowledge. Yang ketujuh yaitu teknologi dan alat bantu kepuasan. Isu utama dalam tema ini adalah perlunya pemahaman dan penggunaan kemajuan teknologi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu proses grup, pilihan, dan budaya organisasional. Tema ini berfokus pada perilaku kelompok, grup, ataupun organisasi, bahkan pada perspektif internasional antar negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, itu materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.